Halo sahabat Antara, selamat siang, salam sehat. Kembali dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya berada di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan Direktur Pendidikan Bapak Ari Rosandi. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Kang Heri. Ya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Kang Heri gimana, sehat ya? Sehat-sehat Kang. Sehat semua. Selamat datang di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Iya, saya sendiri baru nih kesini nih dengan disuguhi dengan pegunungan yang benar-benar indah. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi selamat datang. Ya, makasih. Izin ngobrol dulu sebentar. Baik, siap. Ayo, mari. Ya, baik, sahabat Antara, saya sudah berada di ruang studio multimedia di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, dan saya sudah bersama Direktur Pendidikan, yaitu Bapak Ari Rosandi. Pak Ari, aduh sibuk terus nih Pak Ari nih. Ya, alhamdulillah. Sibukan yang ya lumayan, tapi untuk dunia pendidikan ya kita harus sibuk selalu. Siap. Ini ngobrol sedikit ya Pak Ari ya, terkait Cahaya Rancamaya. Gimana sih awal berdirinya ya sekolah ini gitu sampai perkembangan bertransformasi di hari ini? Ya, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya untuk sahabat Antara. Ya, ini sahabat saya juga, Kang Heri. Siap. Sudah mau berkunjung ke sini, ya melihat-lihat nanti dan juga menyaksikan ya bagaimana proses belajar mengajar di Sekolah Cahaya Rancamaya. Dan mungkin juga tadi sudah ditanyakan ya terkait dengan proses bagaimana sekolah ini bisa berdiri. Dan Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School ya berdiri digagas sejak tahun 2013 sebetulnya. Terus kemudian 2013 itu kami sudah mulai membangun, mendirikan, dan pada akhirnya selesai di tahun 2015. Tahun 2015 kami mulai berdiri, yang awalnya hanya ya sekitar 21 siswa. Ya, dan sebagian besar memang itu adalah anak-anak beasiswa. Ya, sebagian besar anak-anak beasiswa yang berprestasi tentunya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya seperti tadi disampaikan Kang Heri juga bertransformasi. Dan ini sudah berjalan hampir 10 tahun, berarti 10 tahun ya, hampir 10 tahun 2025 ya. Dan ya berkat kepercayaan masyarakat, berkat kerja keras semua sivitas sekolah yang ada di sini, baik guru, siswa terutama, juga kolaborasi orang tua. Ya sampai dengan hari ini alhamdulillah banyak prestasi yang sudah diraih. Jadi awalnya dulu SMP apa emang ada SMA-nya? Jadi memang sekolah ini dibentuk sejak awal SMP dan SMA. Langsung SMP dan SMA. Dan memang di gedung ini tadinya hanya khusus putra. Iya, khusus putra. Kemudian alhamdulillah ya bertransformasi tadi. Kami melakukan pengembangan ya berkat kepercayaan dari masyarakat ya, dan juga apresiasi dari berbagai pihak ya terutama pemerintah dalam hal ini. Kami alhamdulillah bisa bertransformasi, melakukan pengembangan. Sudah selesai gedung putri dan sudah ada siswi putrinya juga. Jadi udah lengkap lah. Sudah lengkap. Dan sekarang total siswa-siswi kami 239. Wow, sampai angkatan yang terakhir berarti ya? Sampai dengan terakhir. Kalau misalnya mungkin punya visi misi ya sekolah ini? Ya betul, ya setiap institusi atau sekolah pasti punya visi ya. Dan kami ketika mendirikan, membangun sekolah ini juga tentu saja memiliki visi. Bagaimana sekolah ini bisa mandiri, ya tentu saja unggul, terus kemudian juga ya modern dan juga dinamis. Ya, itu yang utama ya Pak. Memang kami mengusung sebagai salah satu sekolah Islam yang kami berusaha bagaimana menjadikan sekolah Islam ini mandiri, unggul, kemudian modern dan juga dinamis.
Nice, sudahlah pas itu Pak. Kalau zaman sekarang ya udah modernnya ada di situ ya. Nah, apa yang membedakan Cahaya Ranca Maya Islamic Boarding School dengan sekolah sejenis lain ya? Ya. Jadi Kang Heri, tentu saja ketika kami mendirikan sekolah ini, kami menginginkan ada value position, ada nilai yang ya sebetulnya bukan berbeda begitu ya, tetapi kami berkeinginan mengusung satu nilai yang tentu saja ya karena ini sekolah Islam, kami ingin membawa value Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam untuk semua. Untuk semua. Kemudian proses bagaimana kita bisa mencapai itu dalam kegiatan belajar mengajar ya tentu saja kami coba combine, kami coba kombinasikan bagaimana Islam dan ilmu pengetahuan itu harus betul-betul bisa saling support ya dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Betul, oleh karena itu kami melakukan pendekatan untuk pendidikannya, aspek pendidikan itu ke STEM education. Pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Dan memang sejak awal itu kami sudah gagas STEM education tersebut dan memiliki kurikulum tersendiri untuk STEM educationnya. Dan itu salah satu value position yang kita miliki yang ya mungkin ya sedikit berbeda dengan yang lain begitu. Siap. Jadi menarik sekali ini ya ada program seperti itu. Nah, secara detail gitu ya program-program unggulan apa sih yang ada di sekolah ini? Ya. Baik. Kalau tadi terkait dengan proses ya belajar mengajar, tentu kami selalu menganggap bahwa pendidikan itu adalah pertemuan dua hal sebetulnya. Jadi dalam konteks misalnya tumbuhan ya. Kalau tumbuhan itu ada yang menanam dan ada yang bertumbuh. Nah, tugas kami adalah menanam, menginvestasikan keunggulan-keunggulan yang sekolah tawarkan dan sekolah berikan kepada para siswa dan juga tentu layanan kepada orang tua siswa. Nah, dalam hal ini yang bertumbuh tentu saja para siswa. Dan orang tua kan mengharap agar anak-anaknya bisa tumbuh. Nah, tumbuh seperti Pak. apa? Betul. Tentu dalam hal karakter misalnya. Karakter Islami dalam hal ini akidah dan akhlak ya. Tentu menjadi salah satu program unggulan dan bagaimana kami bisa mengelaborasi agar pendidikan karakter itu bisa berkembang, karena ini kan nomor satu bagi kami ya, terkait dengan akhlak ya, adab ya dan lain-lain, attitude, behavior anak-anak. Dan tentu ini kami kedepankan di samping pendidikan akademiknya tadi. Ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti membangun kesadaran ya untuk anak-anak bisa, katakanlah mereka bisa berpartisipasi dengan lingkungan sosial mereka. Ya, itu yang utama Pak, zaman sekarang kayak gitu. Betul. Jadi contoh misalnya ada satu program Kang Heri. Jadi bagaimana kami menstimulus siswa-siswi kami agar mereka selalu berpikir bahwa apa yang mereka miliki di dunia ini itu tidak sepenuhnya mereka bisa klaim milik mereka. Jadi kami punya program misalnya untuk charity, santunan untuk anak yatim, yang itu semuanya dari siswa, oleh siswa, tapi untuk anak-anak atau masyarakat yang dalam hal ini membutuhkan uluran tangan kita. Endingnya itu untuk masyarakat ya Pak. Jadi mereka mengumpulkan bantuan ya, dan cara mengumpulkannya pun sangat kreatif. Anak-anak membuat bazar gitu ya. Kemudian dari hasil itu bazarnya, dari hasil bazar ya mereka sepenuhnya mereka berikan untuk anak-anak yatim. Dan mereka sendiri yang datang ke rumah yatim. Kemudian bikin charity konser. Wah, itu kesenangan anak-anak tuh. Betul. Dan di situ kan
ada proses pembelajaran. Iya. Jadi mereka bisa mengaktualisasikan kemampuan skill Betul, mereka ya betul. dalam bidang seni, Iya. bidang art, Iya. kemudian ya mereka jual, Nah, mereka pengembangan hobi juga Pak ya dari situ. betul. Ya? Nah dari Betul. situ orang tua berpartisipasi, mereka menyumbang karena melihat anak-anaknya tampil Iya. di hadapan depan kamera begitu Iya, kan. iya. Bagi anak-anak yang mungkin di depan kamera mungkin mereka agak kurang ya, dengan cara seperti itu kami juga menstimulus, merangsang bagaimana mereka bisa Iya. muncul dan tampil secara publik begitu. Iya, saya pernah juga lihat ada beberapa hasil karya dari teman-teman di sini, dari siswa-siswa sini. Nah, itu juga yang merupakan inovasi juga ya di sini, Pak. Yang mungkin di luar mungkin belum sampai ke situ, tapi di sini udah banyak yang Betul. mereka ciptakan gitu. Betul, Kang Heri. Betul. Nah, dengan adanya program yang tadi disebutkan, terus ya tentunya tidak ada ininya harus didukung juga sama fasilitas ya. Betul. Nah, fasilitas apa yang ada di sini, Pak? Iya. Alhamdulillah untuk fasilitas pembelajaran ya bagi kami ini sudah sangat lebih dari cukup begitu ya. Iya. Jadi kami berupaya agar bisa menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan fasilitas-fasilitas khususnya peralatan dan perlengkapan laboratorium ya. Okay. Jadi laboratorium fisika kami lengkapi dengan peralatan perlengkapan fisika. Kemudian laboratorium biologi juga demikian. Kemudian juga laboratorium kimia juga demikian. Jadi kami punya 3 perlengkapan dan juga ruang khusus untuk laboratorium. Di samping itu setiap kelas juga semuanya sudah kami penuhi dengan smart board atau study touch ya, smart board yang touchscreen gitu ya. Touchscreen ya. Itu pembelajaran bisa interaktif dan juga sudah terkoneksi semua, bisa telekonferensi. Terkoneksi semua dengan internet dan itu sudah sangat vital ya dunia internet bagi dunia pendidikan. Dan selebar papan tulis Pak ya? Ya lebih besar bahkan gitu ya. Ya fasilitas lain untuk menunjang proses pembelajaran ya kami juga memiliki fasilitas olahraga ya seperti basket ya futsal kemudian juga volley dan juga gym. Ada gym juga anak-anak juga karena kan boarding ya. Sehingga mereka ketika sore gitu ya, mereka bisa nge-gym, menghabiskan energi mereka lah. Betul, betul sambil olahraga inilah ya. Dan satu hal Pak Heri, satu hal di sini no smartphone. Oh ya? Ya di sini tidak ada smartphone. Jadi untuk mengetahui anak-anak tidak boleh menggunakan smartphone. Mengetahui teknologi yang update melalui mereka menggunakan Chromebook. Kami dikasih menggunakan Chromebook system ya dari awal memang kita sudah fasilitasi gitu ya. Jadi Chromebook ini memang relatif ya aman lah ya untuk penggunaan pemakaian khususnya di bidang pendidikan. Ya, jadi no smartphone di sini. Jadi mereka gimana Pak berhubungan sama luar? Berhubungan sama orang tua. Sama itu orang tua. Kami punya alat komunikasi. Tentu punya ada smartphone di asrama gitu ya. Dan juga lewat wali kelas atau mentor asrama. Ada jadi mentor. Biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada mondok di sini Pak atau enggak? Ya di sini asrama. Ada juga ya. Ya di sini asrama anak-anak dan hampir 95% siswa-siswi di sini asrama. 95%. Yang pulang pergi hanya bisa dihitung lah gitu ya. Jadi yang rumah dekat mungkin ya? Ya itu yang rumahnya dekat karena pada prinsipnya kami memang tidak membolehkan anak-anak itu tinggal di luar tanpa pengawasan. Jadi anak-anak siswa-siswi di sini itu dari Sabang sampai Merauke. Ada di sini? Ada, dari Aceh ada, dari Papua bahkan ada, dari Maluku ada. Gitu. Jadi campur-campur daerah lah ya di sini. Meskipun ini tanah Pasundan, alhamdulillah anak-anak bisa beradaptasi mereka secara budaya, secara kultur. Semua jadi mengenal bahasa karakter ya, karakter budaya. Dan itu emang membuka Pak di sini? Dan itu sangat membuka, dan itu sangat baik ya menurut saya, artinya teman-teman bisa mengenal saudara-saudara mereka yang dari pelosok tanah air ya, dari Aceh sampai Papua. Itu setiap angkatan ada aja Pak ya? Setiap angkatan beberapa daerah ya? Iya, dari luar daerah. Gitu. Wah, menarik. Itu ruang untuk mondoknya ada di lantai? Ya, ada di lantai 3 dan 4. Jadi lantai 1 dan 2 itu khusus kelas sama laboratorium, terus kemudian fasilitas lain. Lantai 3 dan 4 itu kamar. Jadi kamar-kamar saja. Jadi prinsipnya kamar di sini itu hanya untuk istirahat, Kang Heri. Jadi anak-anak istirahat itu dari jam atau setelah mereka belajar, artinya belajar mengajar selesai baru istirahat. Betul. Memang itu keseharian mereka ya.
Jadi inilah yang menikmati yang ada di sini sebelumnya. Betul, ya. betul. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya alamatnya di mana nih? Iya, alamat kami itu persisnya memang berada di Kota Bogor, ya di pinggir Kota Bogor, ya. Jadi kami berada di Jalan Rancamaya nomor 30, ya Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan di Kota Bogor. Oh, berarti bukan Kabupaten Bogor, maksudnya Kota Bogor ya? Bukan, maksudnya Kota Bogor. Dari keluar tol Ciawi nggak jauh ya Pak? Nggak jauh ya, ini memang agak ke pinggir ya. Tapi alhamdulillah kami dapat view yang bagus. Betul Pak, pas saya nyampe sini, waduh, malah langsung gunung gitu ya. Betul, betul. Nah, bicara prestasi nih Pak nih, anak-anak kan udah kurang lebih sampai 10 tahun ya tadi Pak Arya sebutkan. Nah, prestasi apa aja yang sudah mereka raih dan apa yang bisa diinikan ke masyarakat gitu? Ya, alhamdulillah secara prestasi para siswa-siswi SMP maupun SMA Cahaya Rancamaya sejauh ini kalau boleh kami menyebutkan, ya alhamdulillah kurang lebih di 10 tahun ini ada 165 prestasi internasional. Wow. Kemudian 600 lebih prestasi nasional. Dan kurang lebih sekitar 300 prestasi di tingkat lokal, regional. Ya. Jadi contoh misalnya Jabodetabek, Jawa Barat gitu. Ya, betul. Itu alhamdulillah. Dan memang prestasi internasional itu terakhir kami di tahun 2023 yaitu salah satu siswa kami itu mewakili Indonesia di ajang International Chemistry Olympiad di Swiss. Itu alhamdulillah berhasil meraih medali perunggu. Ya, dan mewakili Indonesia secara resmi karena dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, dan Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional itu 2023 itu di Swiss untuk SMA, dan 2019 itu juga meraih medali perunggu ya, itu di Qatar. Itu International Junior Science Olympiad untuk yang SMP. Oh, sains ya. Ya, kalau yang internasional lain ya tadi saya sebutkan banyak ya dari Amerika, Thailand, kemudian di beberapa negara lain. Wih, dalam 10 tahun Pak ya, udah prestasi seperti itu. Wah, gimana ke depannya nih Pak? Ya, dan alhamdulillah Pak Heri, alhamdulillah di Olimpiade Sains Nasional, di Olimpiade Sains Nasional itu alhamdulillah hampir setiap tahun anak-anak menyumbangkan medali untuk Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor. Jadi mewakili Kota Bogor dan Jawa Barat. Secara nasional ya Pak? Ya, kemarin terakhir medali emas bidang ekonomi. Ya, medali emas bidang ekonomi atas nama Safwan, siswa kami yang SMA. Kelas berapa tuh Pak? Sekarang kelas 12. Sekarang kelas 12 itu mendapatkan medali emas dan absolute winner. Absolut ya? Iya, dia the best economics. Dia mendapatkan itu. Kalau yang SMP kemarin bidang matematika, 2 anak meraih medali perunggu di Olimpiade Sains Nasional. Nah itu prestasi yang benar-benar alhamdulillah. Di luar ya, walaupun nggak mau ya tim pembimbing nih yang berjuang. Kerja keras semua teman-teman Pak. Iya. Ya, itu prestasi yang diraih itu benar-benar pencapaian ya bagi sekolah itu sendiri. Nah, apa sih upaya dan strategi biar siswa ini mendapatkan prestasi tersebut di samping kedisiplinan mereka gitu? Ya, tentu karena siswa-siswi kami di sini selama 24 jam ya, mereka kami pantau, kami bimbing, kami berusaha untuk didik mereka. Ya, tentu saja ada banyak hal yang memang harus mereka ikuti, harus mereka taati. Dan siapapun memang ketika berbicara tentang prestasi, pasti di situ ada kata disiplin. Nomor 1 itu Pak ya? Pasti di situ ada kata disiplin. Jadi itu rule of game-nya. Jadi bagaimana bisa berprestasi kalau tanpa disiplin. Oleh karena itu memang pembinaan yang kami lakukan, bimbingan khususnya untuk anak-anak yang berprestasi, yang mereka ingin meraih prestasi, ya kami memang ada berbagai macam kegiatan, ya kegiatan bimbingan, ya khususnya misalnya untuk anak-anak Olimpiade, itu kami punya tim namanya tim Oscar. Jadi Olimpiade Squad of Cahaya Rancamaya. Oscar. Belakang itu CR itu Cahaya Rancamaya ya. Kita sebutnya Oscar ya, kita sebut. Dan memang itu sebuah kebanggaan bagi anak-anak ketika bisa masuk tim itu. Dan memang kami melakukan seleksinya secara terbuka.
secara terbuka itu semua anak-anak itu punya kesempatan yang sama untuk ikut tim Oscar. Tapi kami seleksi. Ya, karena begitu banyak ya, sehingga setelah diseleksi paling hanya ada sekitar 25 anak begitu ya. Nah, pada saat itu kita mulai melakukan pelatihan-pelatihan. Ya tentu saja memang pelatihannya baik itu dari dalam maupun juga dari luar. Gitu. Berarti dari luar juga ikut melatih. Ya. Nah, ini kan waktu masuk tuh kan mereka berarti harus seleksi juga ya masuk ke sini ya? Betul, seleksi, ada seleksi. Oh, jadi nggak sembarangan masuk atau dengan nilai yang standar gitu nggak ya? Kami punya standar tesnya, jadi kami nggak hanya melihat rapor, ya, tetapi melihat prestasi juga tentu, dan yang terakhir memang ada tes. Jadi tesnya basic ya sebetulnya, tapi itu pun juga menentukan. Dan juga ada psikotes juga. Psikotes, ya. Atau ada program beasiswa mungkin? Betul, beasiswa ada. Oh, ada ya? Jadi memang Kang Heri, siswa-siswi kami di sini itu kurang lebih ya hampir 20-30%-nya itu setiap tahun itu anak-anak beasiswa. Gitu. Jadi 70%-nya memang reguler, ya 20-30%-nya itu beasiswa prestasi memang. Prestasi. Jadi prestasinya macam-macam ya. Baik itu akademik, kalau non akademik memang hafiz, ya. Hafiz. Dan juga ada beasiswa karakter yang memang kami pilih juga anak-anak ini. Gitu. Jadi emang basicnya dari selektif dan tes ya berarti dari situ. Nah, ini kan 2024 berarti sekarang 2025, 2026 berarti ya yang sekarang ini ya ajaran 2025-2026 sekarang. Nah, yang 2024-2025 kan kemarin udah lulus nih. Nah, mereka itu keterima di kampus mana nih? Aku bertanya juga nih. Betul. Alhamdulillah Kang Heri, jadi ya sahabat Antara juga kurang lebih sekitar 5 tahun belakangan ini ya, siswa karena siswa ya sebelumnya ya, siswi karena baru ya, siswa kami banyak diterima di top 100 university ya, seperti di National University of Singapore, Nanyang Technological University, KAIS, kemudian University of Sydney di Australia, kemudian di Australia juga, kemudian di Cornell University di United States, kemudian di Toronto, Kanada, kemudian juga di KU Leuven di Belgia. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang siswa kami sudah banyak tersebar di kampus-kampus top 100 university. Nah itu di luar. Nah, kalau yang di dalam, alhamdulillah siswa-siswa kami juga sudah banyak diterima di tentu saja di Universitas Indonesia, kemudian ITB, ITS, UGM, Undip, ya top 10 ya. Undip, kemudian UNEL ya, itu gitu ya. Ya UPI ya juga ada gitu ya. Jadi top 10 di Indonesia, alhamdulillah siswa-siswa kami udah tersebar ke sana. Gitu. Ya, nah itu dari siswa prestasi dan uniknya Kang Heri punten. Uniknya 75% siswa-siswa kami itu melanjutkan ke jurusan yang terkait dengan STEM. 75%-nya. Jadi awal didikan di sini lanjut ke STEM. Iya, jadi lanjut mereka ya ke engineering, teknik ada yang fisika, ada yang biologi. Jadi istilahnya nyambung mungkin ya nyambung lah ya. Artinya 75%-nya itu mereka diterima di jurusan yang terkait dengan STEM. Gitu. Ini mendengar prestasi siswa nih, gimana perasaan tim pengajar dan manajemen sekolah di sini, Pak? Iya. Ya tentu kami merasa ya haru dan bangga ya. Artinya bagaimana guru-guru di sini ya, tenaga pendidik yang sudah bekerja keras ya untuk membimbing mereka. Ya tentu saja berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dari siswa dan tentu juga orang tua ya. Nah, itu merupakan perasaan yang ya sulit lah terbayarkan gitu ya. Jadi perasaan bangga dan haru aja jadi ketika mereka sukses berhasil. Itu udah kepuasan sendiri ya dari situ. Ya, sahabat Antara yang mungkin teman atau mungkin anaknya atau apa gitu yang mau melanjutkan sekolah di sini, mangga di Cahaya Rancamaya di Kota Bogor. Pak Ari, ini ada lanjut dari program-program pemerintah yang kemarin nih Pak Ari nih. Sedikit mungkin terkait pelaksanaan Sekolah Garuda yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah itu bagaimana sih Pak? Kami merasa sangat bersyukur
Dan tentu saja ini merupakan sebuah tantangan buat kami, di mana SMA Cahaya Rancamaya itu dipercaya atau diamanahi untuk menjadi salah satu sekolah atau bagian dari ekosistem sekolah Garuda. Yang alhamdulillah sebetulnya ini program yang sangat inline ya dengan sistem yang sudah kami jalankan juga begitu ya. Sebagai contoh misalnya bagaimana program ini itu bisa memperkuat posisi siswa untuk menghadapi ujian atau tes ya ketika mereka mau melanjutkan ke sekolah ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri. Nah, makanya saya sampaikan ini sangat inline ya dengan tujuan yang kami harapkan gitu ya. Karena memang yang kami ketahui tujuan dari Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini untuk mengadakan program Sekolah Unggul Garuda, karena ini adalah Sekolah Garuda Transformasi ya. Dan ini merupakan sebuah lompatan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena sejak awal anak-anak sudah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Karena tujuan dari program ini yang saya ketahui juga ingin mencetak generasi yang unggul. Karena namanya juga Sekolah Unggul Garuda gitu betul, ya. Dan kami menjadi bagian dari 12 sekolah yang sejak tahun pertama ini dicanangkan. Jadi ini sebuah program yang menurut saya membuka kesempatan dan juga akses pemerataan bagi generasi muda Indonesia untuk bisa tampil di kancah dunia di tingkat global ya. Dan mereka memang harus siap terbang, namanya juga program Garuda ya. Artinya mereka kalau nggak ada sayap yang disiapkan oleh kita gitu ya, dalam hal ini Kemdikti Saintek, kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kepercayaan untuk masuk ke dalam ekosistem Sekolah Garuda Transformasi. Ya, sepakat Pak, itu Pak. Aduh, jadi salah satu Pak ya dari sekian sekolah termasuk di Cahaya Rancamaya. Terakhir nih Pak nih terkait harapan Bapak lah ya Bapak sebagai Direktur Pendidikan di Cahaya Rancamaya ini, apa sih yang menjadi harapan gitu ya, dan apa yang menjadi cita-cita lah ya terhadap Sekolah Cahaya Rancamaya ini? Ya tentu saja cita-cita kami ya sejak awal kami sangat-sangat berharap dan memimpikan bahwa generasi muda Indonesia itu bisa tampil di kancah dunia dengan segala keterampilan yang mereka miliki, ya, dengan segala kemampuan yang mereka punyai, ya, dan bagaimana mereka bisa mencapai itu semua, ya tentu ya kita harus lengkapi mereka ya dengan layanan pendidikan. Agar bisa tercapai cita-cita yang tadi kita harapkan, dan bagi kami memberikan layanan yang terbaik ya buat peserta didik, buat siswa, siswi dan juga orang tua, dan tentu saja masyarakat Indonesia. Itu menjadi tujuan kami yang akhirnya nanti tentu saja layanan ini bisa berimbas baik ya untuk generasi muda Indonesia yang nantinya akan dihasilkan dari sini, di mana mereka bisa melayani negara, bangsa, dan juga agama mereka. Amin, amin. Kita berharap demikian Pak ya. Amin, amin. Aduh, nih terima kasih nih Pak nih udah berbagi informasi yang benar-benar informatif dan edukatif lah ya untuk para ini yang mau masuk sini, dan mudah-mudahan semoga harapan semua cita-cita dari Cahaya Rancamaya ini terwujud, tercapai, dan semuanya tetap on the track, jalan sehat selalu. Amin, amin. Gitu ya. Terima kasih banyak. Baik, siap. Baik, sahabat Antara, demikian perbincangan saya dengan Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bapak Rio Rosandi. Sampai ketemu dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Heru Starman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, terima kasih.
kita bentuk sekolah unggul Garuda, rencananya 20, dan akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini.